Oke, petani milenial sekalian, kembali lagi bersama saya dengan petani muda. Kali ini kita akan membahas, tanpa berpanjang-panjang ya, kita akan membahas persiapan lahan. Persiapan lahan untuk apa saja. Jadi, di sini saya akan menjelaskan persoalan persiapan lahan secara umum. Bukan persiapan lahan khusus untuk cabai, khusus untuk bawang, khusus untuk terong, khusus untuk rawit dan lain-lain, bukan. Tapi saya akan membahas bagaimana persiapan lahan secara umum. Oke, para penonton sekalian, pertama ini merupakan lahan baru yang akan kita tanami bawang ya. Ini saya akan berencana menanam bawang merah. Oke. Jadi kondisi lahan seperti ini sebelumnya dibajak. Sebelumnya dibajak menggunakan kultivator atau mesin bajak. Jadi dengan lahan bekas sawah, ini lahan bekas padi ya. Jadi sebelumnya itu dibajak dulu. Lalu setelah dibajak maka kita membentuk petakan-petakan seperti ini. Kita membentuk petakan seperti ini, itu kan tanahnya sudah gampang untuk dicangkul, jadi kita bentuk petakan seperti ini dulu. Nah, ini kalau saya memakai lebar petakan ini sekitaran 1 meter ya. 1 meter, sekitaran 1 meter, ini panjang kayunya ini 1 meter. 1 meter dengan ukuran mulsa seperti itu. Ini dengan ukuran mulsa 120 cm ya. Jadi kisaran tingginya ini 10 cm. Ini tingginya, tinggi bedengannya sekitar 10 cm kiri kanan ya kan. Jadi nantinya plastik mulsa itu akan berada di sini. Berada di sini ya. Di sini nanti. Jadi setelah dibentuk petakan seperti ini, langkah selanjutnya adalah tergantung oleh kita. Tergantung oleh kita mau menggunakan pupuk dasar ataupun tidak menggunakan pupuk dasar. Tapi kalau saya ini menggunakan pupuk dasar namun sudah dicuci oleh hujan ya. Saya menggunakan kohe ayam yang belum difermentasi. Sebenarnya kalau untuk yang lebih bagusnya yang sudah difermentasi atau yang sudah dijual di pasaran, yang sudah di packing ke dalam karung dan disebut dengan pupuk organik kohe ayam. Namun saya hanya menggunakan yang langsung dari kandangnya ya, dengan tambahan lainnya seperti dolomit, pupuk kapur dolomit, ini yang putih-putih ini kapur dolomit ya. Nah, hanya sebatas itu. Nah, bagaimana yang bagusnya? Itu nanti kita akan membahas satu video pula untuk membahas persoalan pupuk dasar, apa-apa saja pupuk dasar, bagaimana cara menggunakan pupuk dasar. Nanti kita akan bahas di satu video pula ya kan. Sekarang kita hanya membahas persoalan persiapan lahan membuat bedengan. Kalau di tempat saya namanya balun, di tempat lain namanya bedengan. Di tempat lain juga ada namanya kelawang ya. Satu ini satu kelawang, tempat saya satu balun, tempat lain satu bedengan. Nah, ini lebar 1 meter menggunakan plastik 120 cm ya. Kemudian sebelum memasangkan plastik kita mesti menyediakan bilah bambu seperti ini ya. Ini untuk ujung sini dan ujung sana. Jadi kita menyiapkan 2 bilah bambu untuk satu bedengan. Kemudian 2 pengaitnya ya, seperti pancang seperti itu. Dengan ininya diraut sedikit runcing sehingga nanti akan dipalukan di sini. Oke, dipalukan menggunakan plastik mulsa. Nanti akan saya kasih lihat yang telah selesai kita pasang. Jadi kita mesti menyiapkan 1 bambu untuk satu sudut, 2
pancangnya ya. Dua pancangnya. Oke. Oke, setelah itu ini harus rapi. Membuat bedengan ini harus rapi. Sebaik mungkin rapi dan gembur. Dan kita tidak menginjak bagian atas ini supaya tidak terlalu padat. Oke. Nah, setelah itu kita persiapkan, plastik mulsanya kita persiapkan. Untuk bedengan sendiri itu berbagai macam. Mulsa ini ada yang 60, ada yang 80, ada yang 90 cm. Ya, saya ambil yang lebarnya 120 cm karena kita akan menanam bawang merah. Nah, saya tidak membeli mulsa yang langsung ada lubang tanamnya, tapi saya akan melubangi dengan secara manual. Oke. Jadi cara pemasangannya seperti ini. Seperti ini cara pemasangannya. Ini kita gulungkan mulsanya ke dalam bambu yang tadinya seperti ini, kita gulungkan begini. Lalu kita pasang satu-satu dulu. Kita pasang ujung sini, kemudian kita pasang juga ujung sini. Sehingga nanti ketika kita meregang plastik mulsa ini tidak berputar ataupun tidak lepas dia. Nah, jadi kita meregang di ujung sana, ini tidak lepas ya. Nah, pemasangan plastik mulsa ini harus dalam keadaan kondisi terik matahari yang panas, sehingga kita gampang dan mudah untuk meregang plastik ini sehingga tidak terjadi kekendoran saat mengalami pemuaian. Oke? Nah, setelah sampai di ujung sana, setelah sampai di tempat kita meregang ini, juga kita buat seperti itu. Kita pancang seperti tadi. Nah, seperti ini juga kan. Nah, itu kan saya kasih lihat ya. Seperti itu juga. Nah, biasanya untuk pemasangan mulsa ini, nah, biar kita meregangnya, nanti setelah kita putar, kita buka, kita lebarkan mulsanya sampai sini, nah kita gunting di sini. Ini pemotongan mulsanya di sini, lalu pasang bambunya di sini, lalu kita tarik, kita regang sampai ke sini, baru dipakukan seperti ini. Baru dipasang pancangnya ya. Nah, setelah itu ini saya nanti coba kasih lihat yang sudah dipasang pengait tepi ke tepi sini. Nah, ini nanti diregang gini. Ini kondisinya karena diguyur hujan ya, guys. Nah, nanti kita pasang di sini semacam dari bambu juga. Nanti saya kasih lihat. Nah, nanti kita pause dan kita kasih lihat mana yang telah selesai. Nah, di sini dipasang di sini. Kalau tempat saya namanya same untuk meregang tepi ke tepi ya. Oke. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, pembuatan bedengan persiapan lahan ya. Seperti itu. Jadi setelah rapi, nah nanti kita tinggal melubangi mulsa dengan kaleng yang dipanaskan. Nanti saya kasih lihat bagaimana sampai melubangi, oke? Saya mau lihat dulu, saya pause sebentar, saya cari bedengan yang sudah dalam keadaan selesai, oke? Sebentar. Oke, sahabat sekalian, inilah contoh mulsa yang telah selesai. Dan ini adalah tanaman terong ungu ya, terong ungu. Saya lupa nama varietasnya, terong apa ya, lupa saya, tapi ini tanaman terong. Nah, ini di tepi sini, nah kita kasih lihat, ini dipasang seperti besi. Saya kalau yang ini, kalau yang tanaman terong saya ini menggunakan besi. Bisa teman-teman lihat. Nah ini besi. Nah ini dipasang di tepi. Juga di sebelah sana dipasang juga. Nah, kisaran ya jarak 1 meter dipasang besi. Jarak 1 meter pasang besi. Nah, gitu caranya supaya plastik itu bisa rapi seperti ini. Nah, ini kan terlihat rapi. Nah, nanti saya kasih lihat
bagaimana cara melubangi mulsa ini. Nah, bagaimananya nanti saya pause, nanti akan saya kasih lihat barangnya. Oke, ini. Nah, ini adalah tanaman terong saya. Nanti kita akan bahas juga bagaimana seputar tanaman terong ya. Oke, ini sekelas info, ini baru 11 hari setelah tanamnya. Oke, kita pause sebentar. Oke, sahabat sekalian, ini adalah tanaman cabai rawit kita. Nah, ini pemasangan mulsa dengan menggunakan bambu ya. Ini bambu yang dibelah-belah sekitar ukuran 12 mm. Kita belah-belah ukuran 12 mm dengan panjang sekitaran 12 cm, lalu ditancapkan seperti ini. Dipasangkan seperti ini ya. Ini tanaman cabai rawit kita. BTW, saya juga belum cukup pengalaman, tapi setidaknya saya memperhatikan dan mengerti sedikit banyaknya, oke? Nah, saya mau kasih lihat contoh alat yang dipakai untuk melubangi mulsa ini ya. Nah, sebelum itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat bedengan. Pertama, tinggi bedengan. Ini kalau bisa sedapat mungkin ini tinggi. Bedengan ini tinggi sekitar 20 cm lebih bagus. Karena apa? Karena ketika curah hujan yang tinggi ini di bandarannya ini akan menggenang air. Nah, ketika proses pengaliran air tidak lancar di musim penghujan, biasanya tanaman akan mengalami kelembapan yang tinggi sehingga akan menimbulkan penyakit terhadap tanaman kita, terhadap semua tanaman itu. Oke, diperhatikan dibikin tinggi. Kemudian bandarannya ini kalau bisa dibikin yang sedikit lebar, jangan terlalu sempit seperti ini. Kalau ini saya bikinnya sempit ini. Ini ukuran cuman 50 cm, ukuran tengahnya ini, bandarnya ini. Nah, ini kalau bisa dibikin 80 70 nggak apa-apa. Ya, supaya pengaliran air itu lancar dan proses kita berjalan di tengah ini tidak mengganggu terhadap tanaman kita. Nah, ini kalau tanaman cabai ini, kalau dia sudah besar, dia akan seperti bonsai, akan rampak, bahasa sininya rampak. Nah, nanti akan kesenggol sama kita seperti ini, nanti kesenggol lalu akan menyebabkan gugurnya bunga, gugurnya daun dan segala macam. Juga penyepraian, bagaimana kita menyeprai kalau seandainya tanaman ini berdekatan, bagaimana cara kita berjalan di tengah ini. Nah, itu harus diperhatikan untuk pembuatan bedengan. Oke, saya akan kasih lihat apa alat yang digunakan untuk melubangi mulsa. Oke, saya pause sebentar. Oke, sahabat petani milenial sekalian, ini saya kasih tunjuk alat yang digunakan untuk melubangi plastik mulsa ya. Nah, alatnya seperti ini. Nah, ini kaleng bekas. Ini kaleng bekas susu Carnation ya. Nah, ini kita kasih lubang-lubang di sekelilingnya. Nah, tapi di bawahnya tidak dilubangi ya. Nah, ini diberikan tongkat. Nanti dimasukkan arang batok kelapa ya. Arang batok kelapa dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini akan memanaskan kaleng ini sehingga nanti setelah panas barulah kita tinggal menaruhkan saja di plastik yang ingin kita lubangi. Nah, seperti di sini. Nah, nanti dia akan terlubangi. Oke. Ini alat yang digunakan untuk melubangi plastik mulsa ya. Nah, ini yang ukuran kecilnya. Biasanya ukuran kecil ini untuk pelubangan untuk pupuk susulan atau tanaman bawang juga itu ukurannya. Nah, ini ukuran yang agak besarnya. Nah, ini baru saya perbaharui juga, tongkatnya baru. Nah, ini untuk tanaman cabai sedikit besar. Ini bekas kaleng pembibitan, kaleng benih kacang panjang ya. Nah, teman-teman juga bisa buat dari kaleng sarden yang lebih besar atau dengan kaleng bekas cat ya. Nah, seperti ini, masukkan arang, nanti ditekankan saja ya. Nah, seperti itu. Silakan mau bikin tongkatnya seperti ini atau tongkatnya dari atas sehingga kita tinggal begini aja, tidak apa-apa. Tapi yang penting ini alat yang digunakan. Ini lebih praktis dan lebih cepat.
dibandingkan dengan alat-alat yang biasanya dipakai oleh petani-petani lain. Itu dengan membuat gerigi-gerigi pada kalengnya. Kalau itu sedikit menggunakan tenaga dan menguras banyak waktu. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai persiapan lahan pembuatan bedengan. Kalau misalkan ada kurang-kurangnya, nanti akan saya tambahkan melalui video-video yang lainnya, oke? Sekedar info, pembahasan selanjutnya mungkin yang akan kita bahas adalah mengenai pupuk dasar.